Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA terpadu, khususnya untuk kelas 7 Bani dan Banat. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang campuran. Ada yang masih ingat campuran itu apa? Sepertinya minggu kemarin Ustazah sudah sedikit menjelaskan mengenai campuran. Ya, campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Adapun arti dari campuran sendiri adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran itu dibagi menjadi homogen dan heterogen. Tapi sebenarnya apa sih campuran itu? Campuran itu tuh terdiri atas larutan yang tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarutnya atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air, umumnya air ya. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya itu bisa menggunakan kloroform dan alkohol. Nah, campuran homogen sendiri adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi kalau misalkan udah tercampur semuanya, nggak bisa dibedain tuh, udah menyatu semuanya, menyatu jadi satu. Contohnya apa? Contohnya misalkan air dengan garam. Misalkan garam dimasukkan ke dalam air, terus diaduk sama kalian. Nah, itu berarti campurannya homogen, garamnya sudah menjadi satu. Sedangkan campuran yang heterogen itu terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna sehingga dapat dikenali zat menyusunnya. Misalkan contoh kayak kalian mencampurkan air dan minyak. Otomatis air dan minyak itu kan nggak mungkin bersatu ya, pasti ada jeda di antara keduanya. Nah, itu namanya campuran heterogen. Nggak bisa nyatu, campurannya selalu berpisah. Begitu. Oke, lanjut. Nah, campuran itu bisa bersifat asam, basa, dan garam. Ciri-ciri larutan asam adalah rasanya tentu saja asam ya, tapi yang boleh dicicipi adalah yang makanannya saja, misalkan asam jeruk, asam cuka, asam apel ya. Dapat menimbulkan korosif. Korosif itu berkarat. Dan yang terakhir itu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lakmus itu indikator untuk menentukan asam basa suatu larutan. Nah, ini contoh larutan asam adalah hujan asam, atau reaksinya adalah SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4. Kemudian ada jeruk, senyawa asamnya itu ada C6H8O7, ada apel, senyawanya C2H4O2, pengawet makanan, yaitu C7H6O2, dan minuman berkarbonasi. Contohnya misalkan yang ada di Coca-Cola atau Fanta. Nah, ini di dalamnya itu ada H2O ditambah dengan CO2 menghasilkan H2CO3. Berarti kalau misalkan kalian minum Coca-Cola, nah itu di dalamnya ada H2CO3, berarti mengandung asam ya. Contoh lainnya adalah HCl atau asam klorida, HI asam ionida, HNO3 atau asam nitrat, H2SO4 atau asam sulfat, HBr atau asam bromida, H2CO3 atau asam karbonat, HCN atau asam sianida, C3H5O3 yaitu asam laknat, dan H3PO4 atau asam fosfat. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu sifat dari larutan basa, yaitu terasa licin di kulit dan berasa agak pahit kalau kalian merasakannya. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya apa yuk kira-kira? Kalau misalkan rasanya pahit berarti sabun, ya, pupuk urea, deodoran kalian itu berarti bersifat basa, deterjen, dan pembersih lantai.
Contoh lainnya larutan basa adalah NaOH atau natrium hidroksida, KOH atau kalium hidroksida, CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida, NH3 atau amoniak, H2NCONH2 atau urea, dan C6H2O6 atau glukosa. Nah, selanjutnya adalah larutan yang bersifat garam. Jenis senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur atau senyawa kimianya natrium klorida, NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam mengolah makanan. Senyawa garam dapat terbentuk karena salah satu reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi tersebut dihasilkan garam dan air. Nah, ini contohnya, misalkan asam ditambah basa itu menghasilkan garam plus air, berarti netral ya. Kalau asam ditambah basa berarti hasilnya netral. Contohnya asamnya HCl, basanya NaOH. Nah, itu berarti menghasilkan NaCl ditambah H2O. Maksudnya gimana Ustazah? Nah, Na dari OH itu diambil, Cl dari HCl-nya diambil, H-nya nanti pindah ke H2O berikatan. Nah, dari asam klorida ditambah natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida ditambah dengan air. Garam sendiri digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah Nah, di sini untuk mengetahui indikator asam basa bisa menggunakan dua indikator, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator itu menentukan apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Indikator alami itu contohnya berbagai jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, tumbuhan itu termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang termasuk indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan indikator buatan itu salah satunya bukan dalam bentuk larutan cair atau bisa kita biasa sebutnya dengan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu ada dua jenis, ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna biru. Tergantung sifat larutan tersebut. Misalkan kalau larutan asam, berarti lakmus birunya berubah warna merah. Kalau misalkan larutan basa, berarti lakmus merahnya berubah menjadi biru. Nah, kita lihat ada sedikit video Ustazah akan tunjukkan ya. Video tentang penentuan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Nah, di sini ada larutan air jeruk, air sabun, air cuka, dan aquades. Nah, ini yang pertama kertas lakmus biru ini kan dicelupkan ke air jeruk. Lihat berubah kan warnanya menjadi merah. Nah, kita coba lihat apakah lakmus merahnya berubah. Ternyata tidak berubah, hanya kertas lakmus birunya saja yang berubah. Kalau misalkan di air sabun, coba tuh lihat kan kertas lakmus birunya tidak berubah, sedangkan kertas lakmus merahnya berubah menjadi biru. Nah, kemudian air cuka itu bersifat asam, berarti kertas lakmus birunya akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan kertas lakmus warna merahnya tidak akan berubah sama sekali. Nah, larutan selanjutnya adalah aquades. Aquades itu macam kayak air biasa. Nah, lakmus birunya nggak akan berubah dan lakmus merahnya juga nggak akan berubah. Kenapa? Karena itu netral. Nah, air jeruk itu kan bersifat asam. Jadi perubahannya ada di lakmus warna biru. Kalau misalkan larutan basa, perubahan warnanya ada di kertas lakmus warna merah. Nah, ini menggunakan
penentuan pH menggunakan pH meter. Nah, kalau misalkan di dalam pH meter ini udah langsung ada angkanya. Beda dibandingkan dengan kertas lakmus, kita nggak tahu tuh kadar keasamannya berapa. Cuma tahu, oh ini asam, oh itu basa. Kalau misalkan menggunakan pH meter itu sudah ditentukan tingkat keasamannya berapa gitu. Tadi Aquades ada tingkat keasamannya 7, berarti netral. Biasanya 1-6 itu asam, 8-14 itu basa, 7 netral, begitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, adapun pemisahan campuran dalam larutan itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana dengan menggunakan metode filtrasi. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, dan pada umumnya digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan. Nah, ini contoh gambaran dari proses filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada sentrifugasi, yaitu metode sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Nah, ini contoh pemisahan campuran menggunakan sentrifugasi. Jadi nanti alatnya itu muter, nanti larutannya akan memisah atas dan bawahnya. Yang ketiga itu kromatografi, yaitu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini contohnya. Contoh gambarnya seperti ini. Kromatografi ya. Selanjutnya ada destilasi atau penyulingan. Metode destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari nih maupun dalam industri. Destilasi digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang tercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Nah, ini contohnya dari destilasi. Kalian lihat kan di bawahnya itu larutannya dipanaskan dahulu, terus nanti uap airnya akan naik. Nah, ketika uap airnya naik tuh di atas akan jatuh ke tabung yang panjang ini yang ada biru-birunya. Nah, nanti setelah uap airnya melewati tabung tersebut akan jatuh ke wadah penampungan. Yang terakhir adalah sublimasi. Metode pemisahan sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau merubah wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lain tidak dapat menyublim. Contohnya seperti ini. Prosedurnya, misalkan es batu gitu ya, dipanaskan. Oke, untuk materi udah berakhir nih. Sekarang ada tugas 7, yaitu melakukan eksperimen menggunakan bahan yang ada di rumahmu. Boleh apa saja. Mau misalkan air menggunakan garam, air menggunakan gula, air menggunakan deterjen, atau apapun yang ada di rumah kalian ya, untuk membuktikan adanya campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalian harus tahu tuh, harus paham apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, nanti kemudian hasilnya itu kalian videokan, lalu kirimkan melalui link ya. Harus melalui link, oke? Insya Allah kalian paham materi yang sudah Ustazah jelaskan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.